Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu, siswa dapat mengidentifikasikan interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dan lingkungan sosialnya. 2. Siswa dapat memahami makna keanekaragaman yang tercermin dari cerita yang disajikan. 3. Siswa dapat menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak. Simaklah percakapan Siti dan Lani berikut ini. Ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita, sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh, kata Siti. Aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya, tambah Lani. Oh ya, mengapa kamu lebih suka wortel, Lan? Tanya Siti. Tentu saja aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku, jawab Lani. Oh iya juga ya, Lan. Aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel, tambah Siti. Selanjutnya, mari kita membuat sebuah peta pikiran dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Dari mana sayur kita dapatkan? Sayur kita dapatkan dari kebun-kebun yang menanam sayur. 2. Siapa yang menanam sayur? Yang menanam sayur adalah para petani sayur. 3. Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Peranan petani bagi kehidupan kita sangat penting karena dengan adanya petani, kita bisa mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. 4. Bagaimanakah cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Petani memanfaatkan lingkungan hidup dengan cara menanam sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Selanjutnya, ayo kita membaca teks yang berjudul Mengenal Wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000 untuk pemasaran. Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti, Tabanan. Di sana ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian,
ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Berdasarkan bacaan di atas, identifikasikan 1. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. 2. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. 3. Keberagaman yang dapat kamu temukan di dalam cerita yang disajikan. Format laporan sederhana yang bisa kamu pergunakan adalah 1. Judul laporan, 2. Tujuan laporan, 3. Hasil identifikasi atau gunakan identifikasi bacaan yang diminta sebelumnya. 4. Kesimpulan dari bacaan tersebut. Berikut adalah laporan hasil pengamatan berdasarkan bacaan mengenal wortel. Judul laporan yaitu Laporan Pengamatan Bacaan Mengenal Wortel. Tujuan laporan adalah mengetahui manfaat tanaman wortel. 3. Hasil pengamatan. Sayuran sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Gede Suwardana, petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, memaparkan bahwa memberikan pupuk organik pada awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Gede mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan. Ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti, Tabanan, dan bertemu dengan pengepul sayur. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor. Kesimpulan dari teks tersebut adalah wortel merupakan sayuran yang dibutuhkan tubuh untuk memperlancar pencernaan. Budidaya tanaman wortel yang baik akan menghasilkan wortel yang bagus dan menambah penghasilan para petani. Keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku atau antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, ayo mengamati. Berikut adalah beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keberagaman, adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Secara individu, lakukanlah pengamatan terhadap kedua iklan media cetak berikut ini. Isilah format berikut ini dan berikanlah penjelasan pada kolom yang disediakan. Pada kolom gambar dijelaskan 1. Apakah gambar sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan? 2. Apakah gambar cukup menarik? 3. Apakah gambar cukup jelas? Amatilah iklan A berikut ini. Kalimat iklan yaitu sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu, sebuah bangsa menjadi kuat bila tetap bersatu, mari bersatu untuk maju. Kata kuncinya yaitu mari bersatu untuk maju. Gambar pada iklan A yaitu gambar sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan dan diilustrasikan dengan sebuah sapu. 2. Gambar kurang menarik. 3. Gambar sudah cukup jelas. Dan perhatikanlah iklan B berikut ini. Kalimat iklan yaitu
Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan, rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Kata kunci pada iklan B yaitu menerima perbedaan. Gambar pada iklan B, 1. Gambar sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan. Di situ digambarkan tentang perbedaan yang ada, tetapi saling bergandeng tangan menerima perbedaan. 2. Gambar cukup menarik dan jelas. Gambar iklan yang kamu amati menyampaikan pesan tentang bersatu dalam keberagaman. Apakah dalam lingkungan sekolahmu terdapat keberagaman adat istiadat? Berikut adalah beberapa contoh adat istiadat daerah lain yang berbeda dengan adat istiadat setempat. 1. Sekaten dari Yogyakarta. Upacara ini biasa diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad setiap tahunnya. Sekaten diselenggarakan di alun-alun utara Keraton Yogyakarta dan dihadiri oleh ribuan warga Yogyakarta maupun wisatawan. Tidak heran, tradisi yang satu ini juga menjadi daya tarik tersendiri sehingga mengundang banyak wisatawan untuk menyaksikan secara langsung. 2. Mengongkal Holi dari Sumatera Utara. Hingga saat ini, masyarakat Batak masih melestarikan adat mengongkal Holi. Tradisi ini merupakan sebuah upacara untuk menggali kuburan yang telah lama, kemudian mengambil tulang belulang mayat dan memindahkannya ke kuburan baru. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Batak, orang yang sudah meninggal tidaklah benar-benar tiada. Mereka menuju ke suatu proses yang lebih sempurna, yaitu alam yang lebih abadi. Para arwah juga dapat dengan berkumpul dengan keluarga lain yang telah meninggal. Adat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun ini juga terkadang diikuti dengan pembuatan tugu marga. 3. Nganggung dari Bangka Belitung. Adat istiadat yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung ini diselenggarakan untuk memperingati hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, atau menyambut tamu penting. Dalam adat nganggung, warga masyarakat harus membawa dulang yang berisi makanan ke masjid. Sebelum menyantap, isi dulang akan didoakan terlebih dahulu oleh tokoh agama sekitar. 4. Macera Tasi dari Kalimantan. Tradisi Macera Tasi juga masih dipertahankan oleh masyarakat Kalimantan hingga saat ini. Upacara ini melibatkan prosesi penyembelihan hewan kurban seperti kambing, kerbau, atau ayam. Proses penyembelihan dilakukan di laut dan darahnya dibuang ke laut sebagai simbol pemberian darah untuk kehidupan laut. Tujuan diselenggarakannya tradisi ini adalah agar mendapatkan hasil laut yang melimpah. 5. Upacara Ngaben dari Bali. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah yang merupakan warisan leluhur dan telah dilakukan sejak ratusan tahun silam di Bali. Masyarakat Hindu Bali percaya bahwa dengan membakar jenazah, roh leluhur menjadi suci dan mereka bisa beristirahat dengan tenang. Upacara Ngaben membutuhkan biaya tidak sedikit. Hal ini karena Ngaben melibatkan orang dalam jumlah besar dan panggung pembakaran. Pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Selanjutnya, ayo berlatih. Seperti apakah adat istiadat yang kamu miliki? Cari tahu lebih banyak tentang adat istiadat yang dimiliki oleh keluargamu. Isilah jawaban pada kolom berikut ini. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.